Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas video pada materi ketiga, yaitu tentang negara dan konstitusi, dengan nama Febi Eka Citresari, nomor induk mahasiswa 201210010023, kelas UBD1A dari Prodi Manajemen Informatika, dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan dosen pengampu Ibu Ratu Aulia, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pengertian konstitusi. Pada konstitusi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu constituent atau undang-undang dasar, atau yang sering kita singkat UUD, dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisikan aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan negara. Konstitusi harus diartikan dalam artian semuanya tidak berupa dokumen tertulis. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian konstitusi itu merupakan sebuah norma, sistem politik, dan atau hukum yang berasal dari bentukan pemerintahan negara. Dengan artian, konstitusi ini tidak berupa dalam dokumen atau dokumen secara tertulis. Oke. Yang slide kedua yaitu pentingnya konstitusi dalam negara. Yang pertama yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara, dengan artian dengan adanya sebuah konstitusi pada suatu negara maka akan terciptanya pembatasan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan dalam menjalankan sebuah tugas negara. Yaitu dengan adanya konstitusi juga menjadi suatu hal yang sangat penting untuk negara, karena untuk menjamin hak-hak asasi warga negara sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintahan. Konstitusi pada negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UUD 1945 yang disahkan sebagai UUD sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Keterkaitan dasar negara dengan konstitusi. Jadi secara resmi menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus secara rinci. Rumusan Pancasila ini tercantum pada Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai keterkaitan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan, yang antara lain melalui proses penyusunan dan tekstualnya hubungan antara negara dan konstitusi. Oke, di sini menurut Walton Hamilton dengan paham konstitualisme, konstitusi itu untuk pengaturan negara sehingga dinamika kekuasaan dan proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan oleh UUD adalah konstitusi yang tertulis. Jadi UUD itu merupakan sebuah konstitusi secara tertulis, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Jadi tidak semuanya harus dalam bentuk tulisan. Sama ya, selanjutnya yaitu Undang-Undang 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dilakukan 4 kali amandemen seperti yang kita ketahui. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua batang tubuh, terdiri 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, dan yang ketiga aturan peralihan terdiri dari 3 pasal. Yang keempat yaitu aturan tambahan yang terdiri dari 2 pasal dan penjelasan. Jadi di dalam suatu ketatanegaraan Republik Indonesia, konstitusi atau undang-undang dapat diartikan sebagai peraturan dasar yang sangat memuat ketentuan-ketentuan pokok menjadi sebuah sumber perundang-undangan. Jadi konstitusi ini sangat penting bagi suatu negara. Mungkin itu saja video tentang presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.